Liver daripada sejarah biasa. Kalau kan ini buzzer-buzzer ini kan piaraan itu. Jadi kalau si pengasuhnya udah malas ya dia lepas aja kan. Begitu dalam sejarah itu di mana-mana, di Amerika juga begitu. Kalau udah nggak diperlukan oleh intelijen ya udah diganti formatnya. Jadi ini sebetulnya kayak ada lagu dulu yang saya suka betul itu tahun 90-an akhir atau 2000 awal itu, yang dibawain oleh Bahamen, judulnya Who Let the Dogs Out. Siapa yang bikin anjing-anjing itu menggonggong tuh? Who lets the dogs out? Who. Nah, itu juga demen tuh. Itu juga yang terjadi. Pengasuhnya yang mesti ditanya tuh, kenapa udah lepasin anjing-anjing itu kan? Ini lagu loh. Jadi begitulah politik. Kalau yang disebut kakak pembina lah, pengasuh senior lah, ya udah malas karena nggak berguna kan. Jadi begitu nggak berguna ya udah dilepas, nggak lagi diasuh kan. Nah ini kasusnya begitu juga tuh. Atau sama dulu seperti ada tentara Jepang yang tersesat di hutan Sulawesi kalau nggak salah itu. Itu setelah 40 tahun baru ketahuan bahwa dia sebetulnya tercecer dari pasukannya tuh. Padahal perang udah selesai. Dianggap perang masih berlangsung tuh. Dia sembunyi di hutan sampai dia kelaparan keluar lalu cari makan di desa dan akhirnya tertangkap. Bukan sebagai maling tapi sebagai orang yang nggak ngerti bahwa dunia udah berubah itu. Karena waktu itu nggak ada internet, dia nggak bisa akses. Pemerintah Jepang udah menyerah. Karena itu akhirnya dia ikut menyerah pulang ke Jepang. Itu setelah 40 tahun, bayangkan. Perang udah selesai 40 tahun. Ini juga begitu. Ini orang-orang ini, buzzer-buzzer ini nggak ngerti bahwa konstelasi elit udah berubah karena hitungan 2024 nggak ada lagi yang bertaruh hidup mati untuk membela sang junjungan itu. Jadi para penjilat ini nggak ngerti politik berubah, masih aja sok jago berpikir bahwa ada yang akan lindungi, nggak ada lah begitu-begituan. Jadi sebetulnya kedunguan lah yang menyebabkan seseorang itu melakukan terjebak di dalam delik hari ini tuh. Itu siapa namanya tuh si makhluk itu tuh? Ya, makhluk beliau lah supaya ya, sedikit menghormati. Saya ingat itu mungkin 2-3 bulan lalu kan ada reuni buzzer kan, terus ada video yang dibocorkan, kita kumpul lagi, kita hajar lagi kan ada itu. Nah sekarang itu ini para pendukung pemerintah juga merasa bahwa ini liability aja nih buzzer-buzzer bego ini kan. Jadi bagaimanapun politik itu adalah tukar tambah kepentingan, nggak ada kekuasaan yang memelihara buzzer terus menerus. Hitler aja pelihara buzzer dia ganti-ganti tuh karena jijik dengan buzzer yang nggak bisa berpikir itu. Ini juga sama aja sebetulnya. Jadi KNPI tentu afiliasinya kita tahu dari zaman Orde Baru itu afiliasi pada kekuasaan. Jadi kalau KNPI bahkan lebih dahulu ada di front line untuk menghajar buzzer-buzzer ini, itu artinya perintah kekuasaan yang lepas dari otonomi ketua KNPI yang mampu atau saya ucapkan terima kasih karena dia mau membuka perspektif baru tuh bahwa nggak boleh ada orang yang kebal hukum tuh. Semua orang juga udah bicara begitu, nggak ada yang kebal hukum. Tapi karena kekuasaan udah tadi who lets the dogs out itu, dia nggak mau lagi anjing-anjing itu menggonggong sesuka-sukanya bikin bising. Maka ya udah dia lepasin aja sekaligus dari kandangnya tuh. Jadi pemeliharaan para penggonggong ini tidak lagi diperlukan sebetulnya. Itu menandakan bahwa istana mungkin agak terbuka sedikit akalnya. Kalau ini ada problem di Papua, ada ketegangan antara agama yang nggak diselesaikan, tapi nggak ada briefing sebetulnya. Kan mestinya dipanggil buzzer-buzzer ini, diberitahu, kalian udah cukup ya. Jadi pemelihara buzzer itu sama dengan pemelihara komisaris-komisaris, itu juga tinggal pilih-pilih aja 2-3 orang aja yang berguna. Jadi itu nasibnya kalau orang itu tergantung pada uang, tergantung pada berapa yang disetor ke rekeningnya tuh. Ya begitu nggak diperlukan lagi ya rekeningnya juga habis. Jadi nanti ada problem lagi nih, ini buzzer-buzzer ini berkeliaran nyari duit receh udah nggak ada tuh. Nggak ada yang akan ngasih. Ya. Dan kalau belajar dari perubahan di Rusia, di Uni Soviet waktu itu kan, banyak sekali pasukan-pasukan khususnya kemudian yang menjadi soldier of fortune, menjadi pasukan bayaran. Ya, jadi mercenaries. Itu dia jadi tentara bayaran itu, Pak.
and I think I'm gonna be a soldier of fortune. Jadi udah nih, kalau soldier of fortune masih bisa lah itu, tapi ini kan dia nggak ada keahlian. Soldier of fortune itu orang-orang yang punya keahlian. The song I have sung echo in the distance itu. Ini orang-orang yang nggak punya keahlian, sehingga nggak ada jejak untuk dipergunakan oleh para pemakai baru. Jadi akan jadi pengangguran yang kekurangan uang, kekurangan otak, kekurangan komunitas. Lalu kita nggak tahu dia mau bergelimpangan di mana di buzzer-buzzer setelah ditolak oleh pengasuh awalnya tuh. Saya sih nggak setuju. Saya nggak setuju dia diwakafkan, apalagi di penjara gitu. Karena hukum pidana itu menganut prinsip seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tuh. Itu artinya dia harus subjek hukum yang sempurna. Subjek hukum yang sempurna harus orang dewasa dan punya otak, dan otaknya difungsikan itu. Nah, buat kasus beliau saya kira nggak tepat pakai hukum pidana. Ya kalau ya mungkin juga ada pengadilan, tapi ya masukin pengadilan anak lah gitu kan. Karena tidak dewasa cara berpikirnya. Atau dikasih nanti hukumannya itu dikasih ke Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, supaya dimasukkan panti sosial gitu. Ya janganlah dihukum itu karena kemampuan dia untuk bertanggung jawab belum cukup itu. Ya, jadi sebaiknya lakukan pengadilan tertutup, pengadilan anak. Ada pengadilan anak tuh, hakimnya hakim tunggal dan nggak akan pakai toga, penuntut nggak pakai toga, hakim nggak pakai toga, pengacara nggak pakai toga. Kalau nggak anaknya ketakutan loh kalau hakimnya pakai toga. Jadi wakafkan ke pengadilan anak gitu. Oke. Dan kalau dia diadili, ya dia mesti didampingi oleh orang tuanya itu. Nanti kalau dia kalau ada saksi yang memberatkan, nah, itu nantinya orang tuanya yang mesti mendengarkan. Jadi dia harus dilindungi sebetulnya sebagai anak-anak yang otaknya belum berkembang secara sempurna, atau kalau pakai bahasa yang sekarang, otaknya belum selesai berevolusi itu. Jadi dia nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi otak etisnya, apalagi itu ethical brain-nya itu. Ya. Ini menarik karena menggunakan terminologi evolusi, karena dia sendiri mempertanyakan itu kepada Natalius Pigai. Nah, semenjak kita simpati ke Pak Jokowi, kita mulailah rajin membela beliau di media sosial gitu. Nah, ketika dekat-dekat mau Pilpres kemarin 2018 kita di-approach sama tim ses lah gitu. Kita direkrut. Jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di Pilpres 2019. Itulah yang mungkin kemarin sempat viral buzzer itu. Memang benar kita pernah jadi tim sesnya Pak Jokowi waktu itu sebagai influencer kampanyenya. Cuman itu hanya pada saat Pilpres. Itu yang sekarang dipelintir kemana-mana. Dibilang katanya. Kenapa? Honornya seberapa besar? Ya, zaman Pilpres itu kita tahu lah yang namanya ketika saat Pilpres itu emang logistik yang terlibat itu sangat-sangat besar lah. Karena ya ini udah rahasia umum lah ya, di negara ini memang perlu dana yang luar biasa kalau mau maju capres gitu kan. Jadi waktu itu nggak cuma dari Pak Jokowi, yang dari kubu seberang juga punya dana, aku tahu logistiknya besar. Jadi mereka memang udah menganggap bahwa media sosial ini adalah satu front yang harus diperjuangkan juga. Jadi nggak cuma front belusukan di offline fisik aja, tapi sekarang online juga sudah dipertimbangkan. Akhirnya setiap tim kampanye waktu itu menyisihkan kan dana untuk logistik untuk kampanye di media sosial ini. Per tweet, Mas, honornya dulu. Oh, digaji kita? Digaji bulanan. Digaji. Itu tapi ini harus diluruskan ya. Ini yang dipelintir kemana-mana. Ini dianggap bahwa ini terus berlangsung. Enggak. Selesai Pilpres dibubarin kita timnya. Enggak ada. Udah nggak ada lagi sekarang. Jadi itu nggak benar kalau misalnya dibilang kita ini sampai sekarang masih jadi buzzernya Jokowi, itu nggak benar. Itu iya lagi zaman Pilpres, iya kita waktu itu sempat jadi influencer Pak Jokowi, tapi pasca Pilpres itu udah dibubarin timnya. Pokoknya kita direkrut tuh setahun sebelum Pilpres, itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang benar-benar ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Plus gara-gara aku tim sesnya Pak Jokowi, aku dapat peluang untuk ada bisnis itu. Jadi ya alhamdulillah lah, rezekinya lumayan.
saya nggak setuju memang karena saya pro pada kebebasan berpendapat, tapi orang dewasa yang berpendapat itu saya pro, dan saya anggap bahwa juga Natalius Pigai saya pikir menganggap bahwa udah dia sebagai pejuang hak asasi manusia menganggap bahwa ini soal-soal beginian yang nggak penting amat lah, karena melanggar prinsip hak asasi manusia, melarang orang berpikir atau mengolok-olok pun nggak ada soal, kecuali mulai melakukan tinju. Kan ukurannya dalam peradaban Anda boleh memaki, mencaci apa aja, asal ujung telunjuk Anda harus ada 1 cm berjarak dengan hidung orang yang sedang Anda olok-olok itu, supaya nggak terkena fisik gitu. Tapi tentu ada komunitas yang merasa tersinggung gitu, dan itu adalah hak dari komunitas untuk melaporkan. Ya, mungkin komunitasnya belum tahu bahwa ada pengadilan anak, laporin aja ke pengadilan anak itu. Ya, Wind of Change dari Scorpion. Kita bahas lagu sekarang. Iya. Karena cocok nih kelihatannya. Mulai dari Soul of Fortune sampai soal Wind of Change. Memang karena pemerintah udah nggak mampu untuk menggaji. Loh, pemerintah menggaji ASN-nya sendiri nggak mampu, mau minta wakaf apalagi menggaji buzzer. Jadi pemerintah udah nggak mampu menggaji buzzer ini nih, sehingga ya udah didiemin aja kan, ditangkap lah itu. Tapi yang penting sebetulnya orang-orang ini yang saya sebut buzzer itu artinya sinonim dari cebong kan sebetulnya. Kalau kita buka kamus Mutakhir, lalu cebong apa? Cebong adalah makhluk yang mulutnya lebih lebar dari jidatnya tuh, dan lidahnya lebih panjang dari akalnya. Itu yang saya sebut sebagai cebong, yunto, buzzer itu. Nah, mereka ini sebetulnya satu komunitas, yaitu komunitas IQ 200 itu kan, sekolah itu. Nah, mestinya komunitas ini tampil dong, ngasih tahu bahwa kami sebetulnya sudah tidak mampu lagi untuk ngebuzzer karena otak kami nggak nyampe, tapi lidah kami masih panjang untuk menjilat. Dan jilatan itu nggak menghasilkan uang lagi kan, karena kas negara bangkrut. Menteri-menteri yang biasanya miara buzzer juga udah nggak punya duit gitu. Jadi ini yang terjadi sebetulnya. Nah, saya ingin supaya ada catatan peradaban bahwa berbuzzer itu sebetulnya ciri dari orang yang nggak percaya diri itu. Dan orang yang nggak percaya diri ya nggak usah dihukum, dimasukin ke tadi Ibu Risma, kasih dia pendidikan kepercayaan diri, atau masukin ke apa namanya itu tempat-tempat pembinaan mental khusus. Jadi saya mau ringkas aja bahwa politik pasti mengalami perubahan karena faktor ekonomi. Jadi APBN kosong ya, maka yang dipangkas pertama adalah budgeting untuk politik yang dungu ini. Jadi kedunguan itulah yang sebetulnya membuat kita melek. Bahwa Indonesia nggak begitu. Indonesia di train dari sejak awal kemerdekaan untuk bertengkar dengan akal, dengan argumentasi, bukan dengan mengolok-olok itu. Itu yang terjadi sekarang tuh. Ya, doa saya juga sama seperti itu, dan keinginan kita juga secara cepat-cepat hasilkan kecerdasan publik supaya kita bisa tangani segala macam keriuhan, karena kita tahu bahwa ini adalah ujung dari ujian politik, yaitu kita diuji oleh pandemi, diuji oleh ekonomi yang memburuk, dan sekarang diuji oleh akal sehat penegak hukum. Itu yang kita tuntut sebetulnya. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Rocky. Ya, udah bijak ya gue air ini ya. Oke. Bye. Bye. Sukses terus, Caller Eddie.